Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ida Haryati. Saya di sini adalah mahasiswa Universitas FH Semarang, akan menjelaskan mengenai kasus pengungsi Rohingya di Indonesia. Nama Ida Haryati, NPM 1221299, dosen Alif Azhar SMPD, mata kuliah Ekonomi Internasional. Pendahuluan. Pertama, ketegangan agama di Myanmar antara Islam dan Buddha paling dikenal sebagai ketegangan etnis Rohingya dan Rakhine. Meskipun konflik ini terjadi di Myanmar, hal itu berdampak pada masyarakat internasional, terutama di negara-negara yang dekat dengan Myanmar seperti Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Rohingya menjadi sasaran diskriminasi oleh pemerintah Myanmar dan banyak melarikan diri ke negara tetangga. Pembahasan. Rohingya merupakan salah satu etnis minoritas di Myanmar yang dianggap sebagai imigran ilegal asal Bangladesh dan tidak pernah menjadi bagian dari Myanmar. Rohingya mendapatkan pelabelan tersebut sejak pada masa kerajaan ketika Muslim dan Buddha berperang untuk merebutkan wilayah kekuasaan, dimulai pada tahun 1430 Masehi. Keberadaan orang Rohingya di Myanmar yang tidak diakui sudah menggambarkan Rohingya sebagai salah satu etnis yang paling teraniaya, bukan hanya di negaranya, namun juga di Asia Tenggara, bahkan dunia. Mereka bukan hanya tidak diakui kewarganegaraannya pada situasi 1945, namun hal itu berlanjut sampai sekarang. Bahkan orang Rohingya juga secara brutal ditindas oleh Myanmar. Konflik horizontal antara etnis minoritas Muslim Myanmar dengan mayoritas Buddha Myanmar semakin memanas atas kasus Mei 2012 yang melibatkan kedua belah pihak. Dan hasil dari pecahnya konflik itu ialah banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berbentuk kekerasan, penyiksaan, pembantaian etnis dan pemerkosaan, serta penelantaran etnis dengan pencabutan warganegaraan etnis Rohingya di Myanmar sebagai peran Tentara Nasional Indonesia dalam menanggulangi pengungsi Rohingya di Aceh. Cara mengatasi etnis Rohingya. Cara mengatasi penyelundupan orang Rohingya dengan kecepatan respon pemerintah Indonesia dalam menangani pencari suaka dan pengungsi, khususnya pengungsi etnis Rohingya, layak diberikan apresiasi. Meskipun tidak meratifikasi, tapi Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penanganan yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak boleh terhenti sampai dengan perlindungan sementara saja. Perlu adanya upaya lebih lanjut guna mengatasi permasalahan ini dan terdapat progres yang positif dalam penanganan kasus pengungsi Rohingya di Indonesia, baik progres internal maupun eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pengungsi Rohingya pada provinsi Aceh mengalami progres yang positif ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia. Bisa saja penulis sebut warga Aceh lebih peduli hak asasi manusia dibandingkan negara asal para pencari suaka atau pengungsi tersebut. Dari sejak tahun 2015 hingga saat ini, pengungsi Rohingya terus-menerus berdatangan ke Aceh menggunakan kapal melalui jalur laut berdasarkan data yang diperoleh dari United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR per 10 Desember tahun 2023. Sejak pertengahan November 2023 lalu telah tercatat total pengungsi Rohingya yang mendarat ke Aceh sebanyak 1.543 orang sebanyak Indonesia tahun 2023. Pada tanggal 19 November 2023, sebanyak 490 imigran Rohingya datang secara bersamaan di UN dan di Aceh. Berbeda dari sebelumnya,
249 pengungsi diantaranya yang tidak diberi ditolak oleh warga setempat. Berikut adalah gambar orang Rohingya yang sedang melakukan perjalanan dengan perahunya atau jalur laut atau disebut dengan manusia perahu, tinggalnya di perahu. Ini adalah daftar pustaka dari materi yang saya ambil. Ada Amin MK 2015 tentang konflik Rohingya agar benar penyelesaian dan peran Indonesia. Terus ada Azhari Zainuddin Wilopo 2022, Hamdi MA Maulidia Hilana 2023 dan lain sebagainya. Terima kasih, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.